mengaku beradat bersandi sara bersandi kitabullah. Ya, rata-rata orang Minang mengaku itulah landasan tindak tanduk keseharian mereka. Tapi kalau kita tilik lebih dalam di berbagai aspek, benarkah ber-ABS-SBK, beradat bersandi sara bersandi kitabullah? Hal pertama, pembagian warisan. Apa landasan saraknya? Apa dalilnya? Ya, pusaka tinggi, pusaka rendah. Ini jawaban diharapkan dari Al-Quran dan Hadis. Ya, karena cuma dua hal itu yang diwariskan oleh Nabi, Al-Quran dan Hadis. Lalu menyembelih kebau. Ya, apa dalilnya? Kalau memang adat bersandi sara bersandi kitabullah. Lalu pakaian pengantin. Lalu pakai uang mahar, uang duduk, uang sale, uang hilang, uang beli. Lalu hal memakai nama-nama suku. Apa dalilnya? Jika memang benar-benar sesuai ucapan dengan yang dimaksud, jika memang benar-benar adat bersandi sara bersandi kitabullah. Lalu apa landasannya? Rata-rata penghulu datuk di ranah Minang itu menjadi penyebab perebutan perampasan hak wilayah tanah masyarakat budaya. Oke, apa landasannya? Lalu apa pula alasan hadisnya atau Al-Qur'annya harus membuat pesta dalam pernikahan? Lalu poin, rata-rata wanita Minang itu tidak berjilbab, mulai dari level desa sampai level kota. Apa yang membolehkan hal tersebut? Coba sahabat tulis hadisnya, apa ayat Al-Qur'annya, apa hadisnya yang melarang atau yang memerintahkan. Lalu apa pula landasan Al-Quran dan hadisnya? Banyak di ranah Minang itu warung tua. Lalu rata-rata hampir setiap masjid orang berjudi. Lalu banyak lokasi di ranah Minang itu lokasi prostitusi. Nah, apa pula landasannya Al-Quran dan hadisnya? Ada Karapatan Adat Nagari, ada Lembaga Adat Alam Minangkabau. Ya. Lalu apa pula landasannya? Harus dipercaya, harus dianut tambu-tambu di Minang itu. Apa landasan Al-Quran dan hadisnya? Sesuai nggak itu sama Al-Quran dan hadis? Ya. Lalu apa pula alasan di Sumatera Barat itu minimal dari 38 ya, 30 provinsi di Indonesia ini, LGBT di Sumatera Barat itu paling tinggi daripada provinsi lain. Apakah itu memang juga adat bersandi sara bersandi kitabullah? Jika memang tidak, kenapa dibiarkan? Banyak hal-hal lain. Ya, apa pula itu landasannya Al-Quran dan hadis memakai dibubuhi gelar setelah seorang menikah atau dibubuhi gelar penghulu datuk? Apa landasan Al-Quran dan hadisnya? Padahal hal-hal yang disebutkan di atas tadi hanyalah semata-mata budaya, bisa-bisanya manusia itu aja, kearifan lokal saja. Tapi memang kalau memang serius sahabat menyimak selengkapnya PT ini, ya, satu lagi hal yang paling lucu ya, mengaku orang Minang itu, kalau yang namanya orang Minang itu beradat bersandi sara bersandi kitabullah. Apa hukumnya?
Mana yang pernah diberlakukan hukum adat Basandi Sara? Hukum Sara Basandi Kitabullah dan Minang itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Bagaimana dengan orang-orang yang diprostitusi? Bagaimana dengan orang-orang yang LGBT? Dipertanyakan. Lalu keberadaan Anda sebagai penghulu datuk, sebagai Elkam, sebagai Daram, sebagai MTKam, sebagai BPCB, sebagai Pagaruyung, Bagana Bogono, masalah sejarah aja nggak beres sama kalian mengurus sampai saat. Masalah Tambu pun banyak versi. Masing-masing kalian merasa betul. Lalu kalian pura-pura peduli pula dengan korban-korban yang terzolimi wilayah tanah masyarakat budayanya. Padahal pelaku-pelakunya kalian. Menjadi lucu kan? Kalian berpenampilan sok paten sok cihui, bagala. Tapi kalian rata-rata, oknum-oknum kalian rata-rata yang menjadi penyebab sengketa agraria dan Minang itu. Lalu kalian mengaku beradat Basandi Sara, Basandi Kitabullah. Musola banyak yang hancur, masjid banyak yang sepi. Kalian tidak ada memberlakukan hukum adat Basandi Sara, Basandi Kitabullah. Malah di undang-undang ABSSBK kalian itu harus sesuai aturan adat Salingka Nagari. Kalian jika tidak paham mana yang adat, tidak paham mana yang budaya, belajar dulu. Itu kalian-kalian yang bergelar penghulu datuk Pendito Malin Menteri Dubalang, yang ketua MUI lah, yang ketua Elkam lah, ketua KAN lah, ketua BAMUS lah, ketua Forum Bakorkan lah, DPMD lah, DPMN lah, kalian-kalian ini. Ada nyali kalian nggak duduk berdialog secara publik, disaksikan oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa yang membidangi seni budaya. Biar ketahuan batin kalian itu, biar ketahuan isi kepala, tengkorak kalian itu. Saya tantang kalian seluruh orang Minang tanpa kecuali yang menyimak video ini, silakan dibagikan. Yang jelas saja tantangan pada video ini. Kalian beri itu landasannya, dalilnya, sekalian sanadnya. Ya, yang mengharuskan beberapa hal di atas atau yang melarang beberapa hal di atas itu, coba kalian sampaikan dalil. Jika tidak, berarti kalianlah orang-orang yang paling dungu. Sedangkan di Jawa saja tidak ada banyak nama-nama suku. Sampai saat ini di Ranah Minang itu sudah mencapai 72 suku. Siapa yang melegalkan? Bisa-bisa pula kalian bilang yang Ranah Minang itu cuma Luak Nantigo. Lalu kalian-kalian yang di luar Luak Nantigo mengaku pula Minang. Sudah ditegaskan oleh 3 luhak itu. Yang Minangkabau cuma 3 luhak. Apa alasan kalian juga ikut-ikutan mengaku Minangkabau selain dari 3 luhak? Tahu nggak kalian itu apa 3 luhak? Luhak Gam, luhak 50 kota, luhak Bungsu, luhak Tanah Rata, luhak Nandu. Selain itu bukan Minangkabau. Seharusnya dari lama kalian berpikir. Jangan orang mengingatkan, dibilang orang kalian di Pariaman itu keturunan Pariamen, ngamuk-ngamuk pula. Padahal wajah saja beda. Wajah saja sudah beda. Memang lebih mirip ke tentara Gurkha kok, lebih mirip kepada India kok. Berani kalian berbicara dengan saya memakai data. Ayo duduk bersama. Saya tunggu di Bandar Lampung Kota ini. Itu orang yang bilang keturunan Pariamen itu belum seberapa. Otak kalian di mana? Hati kalian di mana? Kenapa selama ini kalian tidak marah yang di luar-luar Nantigo itu dibilang tidak Minangkabau, tidak orang Minang? Kenapa diam aja? Belum lagi hal-hal lain. Dibilang kalian orang rantau, mengaku pula kalian orang rantau. Harusnya kalian menolak. Inilah gara-gara otak-otak yang akalnya itu tidak dibekali pengetahuan pemahaman.
tidak dibekali makna, tidak bisa membedakan mana adat, mana budaya, tidak dibekali sejarah, tidak dibekali hukum, tidak dibekali manajemen. Makanya pada rusak kalian. Apa gunanya Makati selama ini? Apa gunanya Yusuf Pati selama ini? Apa gunanya Rekam selama ini? Di masing-masing kanagarian pun berjipun kalian penghulu datuk. Apa kontribusi kalian untuk kanagarian? Yang ada kalian itu otak-otak kalian menjadi anggota dewan. Otak kalian cuma menggadai, cuma menjual. Ada juga yang mengambil gelar di kampung terus pergi ke rantau. Bangga kalian bergelar datuk di rantau itu apa? Nah, seperti juga Pokaruyung, Farid Taib mengaku-ngaku juga dari dulu minta diakui. Kalau memang kalian orang Pokaruyung, memang Raja Alam, kenapa enggak kalian perintahkan kepada seluruh Minangkabau itu kalian mengaku Raja Alam Minangkabau? Kalian mengaku Raja Alam Minangkabau. Sementara di sisi lain kalian cuma mengaku Minangkabau cuma 3 luha. Otak nyambung enggak itu kalian itu tuh? Hah? Gak jelas kalian ini. Kayak pada dungu. Makanya orang aja yang menguras sumber daya alam itu. Lalu kalian yang sumber daya manusianya jongkok, IQ 200 kolam menjadi kacung aja. Giliran rapat kalian diundang, giliran orang bagi-bagi duit, kalian nggak tahu lagi kan? Itu dungu namanya. Itu kapan lagi kalian mau cerdas? Kalian pikir biaya sekolah gratis, kalian pikir mendatangkan sumber gratis.